Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang tradisi-tradisi jahiliyah, masail jahiliyah yang harus dihindari oleh kita semua, yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi dalam bentuk celaan kepada mereka. Di antara perkara-perkara jahiliyah, kita sampai pada perkara yang nomor 40, itu ta'til. Ta'til maksudnya menolak adanya Tuhan, ya. Kaqauli ali Fir'aun, seperti perkataan pengikut Fir'aun, ya. Pengikut Fir'aun. Yang dimana Fir'aun menolak adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dia mengatakan kepada Musa, qala famar rabbukuma ya Musa? Siapa Tuhanmu wahai Musa dan Harun? Siapa Tuhan kalian? Seakan-akan dia menolak, bahkan dia menantang, dia mengatakan, ya Hamun mudili sarha la'alli ablughul asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Kata dia, wahai Haman, yaitu panglimanya atau pejabat tingginya, bangunkanlah bagiku tempat yang tinggi, ya, bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi, la'alli ablughul asbab, aku ingin naik ke bangunan tinggi tersebut ke arah langit, fa attali'a ilahi Musa, aku ingin melihat, ya, kepada Tuhannya Musa. Ya, kenapa dia ingin bikin bangunan yang tinggi kemudian nengok Allah di atas? Karena sebagaimana zahirnya, yaitu Nabi Musa menjelaskan bahwasanya Tuhannya di atas, maka dia ingin menantang, ingin mendustakan Nabi Musa. Dia berkata, wahai panglimaku, bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi, kemudian asbabas samawati fa attali'a ilahi Musa, aku ingin lihat Tuhannya Musa, wa inni la adhunnuhu kadhiba, menurutku dia hanya pendusta, Tuhannya itu tidak ada. Ya, ini dalil bahwasanya Fir'aun menolak adanya Tuhan, bahkan dengan sombongnya dia mengaku, saya yang Tuhan, ya, sayalah yang Tuhan. Dia mengatakan, ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai para rakyatku, wahai para besar-besarku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, menurutku tidak ada Tuhan kecuali aku, ya, aku yang berkuasa, aku. Adapun Tuhannya Musa yang dibilang menciptakan langit dan bumi, yang katanya menciptakan semua manusia, ya, itu hanyalah kedustaan, enggak ada. Ini dari satu sisi Fir'aun dia ateis, yaitu dia menolak adanya Tuhan, ya. Di sisi lain dia mengaku dialah Tuhan. Mungkin pikiran dia Tuhan yang berkuasa, tapi tidak ada Tuhan yang digambar-gemborkan oleh Musa yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Ini hanyalah kedustaan. Bahkan dia menantang, dia mengatakan, aku ingin ke atas, ingin membuktikan Musa itu dusta. Saya ingin cari Tuhannya Musa. Namun sebagaimana diketahui bahwasanya Fir'aun mengucapkan demikian tidak lain karena kesombongan saja, ya. Kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menolak, Fir'aun dan para pengikutnya menolak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, ya. Wastaiqanatha anfusuhum, sementara hati mereka sebenarnya meyakini. Kenapa mereka mengingkari dengan lisan mereka? Zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan karena merasa tinggi. Musa sendiri pernah berkata kepada Fir'aun, Musa alaihissalam, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati basair. Sungguh engkau Fir'aun benar-benar telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang menurunkan mukjizat ini kecuali pencipta langit dan bumi. Sungguh kau sudah mengetahui. Artinya Musa mengatakan dalam hatimu kau mengakui ada Tuhan, cuma lisanmu mengingkari karena kesombongan dan karena kezaliman. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pemikiran ateis, ya, sebenarnya hanyalah kesombongan yang keluar dari mulut seseorang. Kalau dia mau mengecek kepada kemurnian hatinya, pasti hatinya mengakui ada namanya Tuhan, ya. Makanya dikatakan orang ateis, ya,
meskipun dia gembar-gembor Tuhan tidak ada, dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama dalam kondisi terdesak, dia akan mencari kekuatan yang bisa menyelamatkannya. Dia akan mencari kepada Tuhan. Dan ini saya pernah dengar langsung dari teman saya. Dia suka menjadi guide ya bagi turis-turis. Bagi suatu hari dia pergi ke laut ya, mancing bersama orang yang ateis ya, orang yang ateis. Kemudian ketika ombak besar menghantam mereka, ya teman saya berdoa kepada Allah. Dia juga ternyata mencari ya Tuhan. Dia bicara padahal dia ateis. Kalau biasanya ngaku tidak ada Tuhan. Tapi dalam kondisi terdesak, dia mencari sesuatu yang bisa menolong dia entah kekuatan apapun. Dan itu nurani manusia, tidak bisa sulit untuk dihilangkan, sulit untuk dihilangkan. Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard, ataukah yang mereka menciptakan langit dan bumi ini? Jadi secara naluri semua orang tahu bahwasanya tidak mungkin ada semua ini dari tidak ada menjadi ada kecuali ada yang menciptakan, dan dialah yang pertama ya, yang wujudnya harus ada, yang merupakan titik terakhir dari sumber-sumber wujud, dan dialah Rabbul Alamin. Ini sudah saya bahas panjang lebar dalam pembahasan masalah ateisme dan juga syubhat-syubhatnya. Tapi intinya bahwasanya berlagak sok kemudian ingin menolak Tuhan itu sudah ada sejak zaman Fir'aun. Sudah ada sejak zaman Fir'aun, meskipun Allah sebutkan nurani mereka sebenarnya mengakui adanya Tuhan. Kalau kita telusuri sebab ateis ya, ada beberapa sebab ya, disebutkan oleh para ulama. Ada 3 sebab kenapa sampai orang terjerumus dalam ateisme ya. Di antaranya yang pertama adalah karena sebab syahwat ya. Dia tidak ingin terkekang ya, tidak ingin terkekang. Kemudian ini tidak boleh, itu tidak boleh, maka dia ingin bebas lepas. Ya, kalau dia masih terkekang dengan syariat, maka dia merasa tidak bahagia, merasa syahwatnya tidak bisa dia salurkan seenaknya, maka dia harus memaksakan dirinya untuk menolak adanya Tuhan. Ini sebab utama. Setelah itu dia akan mencari syubhat untuk memantapkan dirinya bahwasanya Tuhan tidak ada. Tapi asal muasalnya dia dari syahwat, pingin bebas, pingin melakukan apa sih tanpa ada yang mengekang dia. Mau begini, mau begitu, mau begini, mau apa saja, tidak ada yang boleh mengekang. Ini di antara sebab kenapa sebagian orang terjerumus dalam ateis. Dan kenyataannya orang yang ingin cari kebahagiaan dengan menolak adanya Tuhan tidak akan pernah bahagia. Ya, maka banyak di antara mereka yang bunuh diri, banyak di antara mereka hidup stres ya. Tidak ada tempat bergantung mereka karena mereka berusaha menolak Tuhan. Fitrah yang sudah Allah berikan mereka ingin hancurkan fitrah tersebut. Ya, kita dapati ateis-ateis banyak yang bunuh diri ya. Sampai dulu ada seorang tokoh Mesir yang dia dulunya Muslim, kemudian dia tulis buku Limadha Ana Mulhid. Bukunya ada di internet ya. Kenapa saya jadi ateis? Kemudian dalam buku saya baca bukunya. Dia bilang sebagaimana kaum muslimin bisa berbahagia. Dia tidak mencela ya. Dia bilang kaum muslimin bisa bahagia. Saya juga dengan keateisan saya bisa bahagia. Dia tulis saya juga bahagia kok. Saya punya cara sendiri untuk bahagia. Mereka punya cara, saya punya cara. Terakhir dia meninggal bunuh diri. Bunuh diri ya. Jadi orang kalau semakin jauh dari Tuhan, apalagi tidak percaya Tuhan, potensi dia untuk kemudian bunuh diri, stres itu sangat besar. Sangat besar. Kita nggak usah bicara dengan orang ateis, orang yang pelaku maksiat saja, yang melakukan maksiat, yang lepas kontrol, lupa dengan Tuhan, banyak di antara mereka yang bunuh diri. Apalagi yang tidak percaya sama Tuhan. Apalagi kalau dia mau berusaha menghancurkan fitrahnya, tidak percaya sama Tuhan, maka mereka tidak akan mencapai kebahagiaan. Ya, mereka akan justru merasakan kesengsaraan. Jangankan kita bicara tentang ateis yang tidak percaya sama Tuhan, yang percaya sama Tuhan tapi melanggar aturan-aturan Tuhan, ya, bermaksiat dengan sepuas-puasnya, tidak akan mencapai kepuasan. Tidak akan pernah mencapai kepuasan. Mau berzina, mau apa, mau ini, mau minum khamr, tidak akan pernah mencapai kepuasan. Kepuasan saat setelah itu dia sengsara. Dia sengsara, ya. Ini sebab utama kenapa orang terjerumus dalam ateis, karena ingin melepaskan syahwatnya tanpa ada yang menghalangi. Syariat menurut dia Tuhan hanyalah menghalangi dia. Yang kedua di antaranya terjadi ateis karena perasaan ya. Atifi, karena perasaan biasanya dia terkena musibah, terus dia menolak, kenapa saya harus ditakdirkan seperti ini? Kenapa ada orang kaya, kenapa orang miskin, kenapa saya bagian yang miskin? Kenapa Tuhan tidak sayang sama saya? Dia ada perasaan sebenarnya, tidak belajar tentang masalah takdir, tentang konsep takdir.
Dia menyangka Tuhan harus ikut aturan dia. Menurut dia Tuhan itu harus membuat semua orang bahagia, harus semua orang jadi bos, ya. Harus semua orang, ya, ini tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Tuhan membuat alam semesta, menciptakan manusia untuk sebagai medan ujian. Maka ada kesengsaraan, ada kebahagiaan, ada keadilan, ada kezaliman, ada iblis, ada Jibril, ada Musa, ada Fir'aun. Dan itu diantara menunjukkan kemahasempurnaan Tuhan yang menciptakan beragam model di dunia ini dalam rangka untuk menjalankan tujuannya sebagai ujian, ya, ujian bagi manusia, ya. Adapun ingin semua jadi bos, ya, semua bahagia, tidak ada yang pernah sakit, ya. Ini justru ini bukan kesempurnaan. Kesempurnaan itu bisa menciptakan hal yang kontradiktif, yang berlawanan, ya. Ini baru kesempurnaan. Intinya ini dibahas oleh panjang lebar oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Orang-orang terkena syubhat ini. Dia ingin semua orang jadi bos, ya. Kalau semua jadi bos, siapa yang jadi anak buah? Dan nanti semua yang jadi laki-laki, semua, terus siapa yang jadi perempuan? Siapa yang menjadi, bagaimana mempunyai anak, ya? Jadi punya pemikiran seperti itu, dia tidak mau adanya musibah, tidak mau adanya kematian, tidak mau adanya, ya dia mau atur Tuhan. Ngomong-ngomong mau jadi Tuhan, kamu apa Tuhan, ya? Seakan-akan Tuhan harus ikut kemauannya, ya. Jadi akhirnya ketika dia terkena suatu musibah, dia tidak kuat, dia tidak percaya sama Tuhan. Timbullah keateisan karena tadi merasa tidak puas dengan ujian yang dia hadapi, dia tidak terima. Ini potensi untuk menjadi ateis. Yang berikutnya, sebab yang ketiga, karena memang dia terjebak dengan suatu disebut dengan sebab ilmi, yaitu dia punya filsafat tersendiri atau punya pemikiran tersendiri, ya. Mas, ini banyak, ya, banyak seperti pemikiran-pemikiran yang muncul di dunia barat, terutama ketika mereka di zaman tersebut menghadapi ketidakadilan, mereka menghadapi pihak gereja yang memberi aturan-aturan yang hanya menguntungkan kepada pihak gereja, sehingga muncullah protes-protesan kepada aturan gereja. Ada yang menentang, menganggap bahwasanya aturan-aturan hukum syariat tidak benar, ya, sehingga mereka tidak menemukan kepuasan dalam aturan tersebut, ya. Sehingga akhirnya mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan, sehingga mereka buat adanya teori-teori tersendiri, ya, sehingga akhirnya mereka menolak adanya Tuhan. Ya, saya bilang kalau mereka di dunia Islam, mereka tidak akan menolak Tuhan, insya Allah, karena bagaimana syariat Islam yang sempurna, komprehensif, mengatur segala perkara, ya, tidak ada perkara kecil pun kecuali diatur dalam Islam, dan itu semua terbukti adalah kemaslahatan. Tentu mereka tidak akan demikian, ya. Tapi demikian muncul sebab ateis diantaranya karena ada filsafat tersendiri, ada sebagian mereka melakukan penelitian sehingga membuat teori-teori tentang adanya alam semesta, bagaimana terjadi alam semesta dengan teori macam-macam, teori Big Bang lah, teori bintang kembar lah, teori apalah, yang seharusnya teori-teori itu tidak bertentangan dengan adanya Tuhan, ya. Tapi sebagian mereka justru para fisikawan, dan saya pernah ngobrol langsung dengan kawan yang dia belajar fisika di luar negeri, ngambil S3, dia cerita dosen-dosen dia fisikawan malah ateis, ya. Justru seharusnya kalau mereka sampai pada teori tentang penciptaan alam semesta, harusnya mereka tidak ateis, ya. Taruhlah kita bilang misalnya teori bintang kembar, terjadi alam semesta. Itu dari mana kan bintang kembar, dua bintang, satu meledak, kemudian akhirnya menggitari. Tapi taruhlah terjadinya demikian. Terus siapa yang menyediakan dua bintang ini? Kenapa bisa kembar? Kenapa satunya meledak? Kenapa tidak? Ini ada yang ngatur. Justru itu menunjukkan bahwasanya ada Tuhan yang mengatur itu semua, ya. Contoh teori Big Bang, bahwasanya dulu ada suatu benda yang sangat padat, kemudian meledak, kemudian mengembang. Ya, bikin benda padat pertama kali dari mana? Apa ada sendirinya? Enggak juga. Pasti ada yang mengadakan. Teori apapun yang Anda paparkan, yang Anda sebutkan, selalu ada campur tangan Tuhan di situ. Kalau enggak ada campur tangan Tuhan, akan terjadi dengan perkataan terjadi dengan sendirinya. Itu sesuatu yang tidak logis. Suatu yang tidak logis, ada perkataan terjadi dengan sendirinya. Kita punya suatu pemikiran yang kita sepakati, suatu tidak terjadi kecuali ada sebabnya. Ini anak kecil pun tahu. Kalau ada anak kecil, kita dorong dari belakang, dia jatuh, terus dia tanya, kenapa saya jatuh? Kamu jatuh sendiri. Ya, pasti ada sebabnya. Dia kesandung kayak, ada yang dorong dari belakang kayak. Adapun suatu terjadi tanpa sebab, ini tidak logis. Ini tidak logis. Mau teori apapun yang Anda ajukan tentang terjadinya alam semesta, pasti ada campur tangan Tuhan di situ. Jadi intinya,
ateis ini sudah apa namanya muncul di zaman Fir'aun, tapi Fir'aun menolak adanya Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya. Dengan kesombongannya, dengan ucapannya, padahal dari relung hatinya dia tahu ada Tuhan. Makanya Nabi Musa berkata, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Sungguhnya engkau sudah tahu, hai Fir'aun, tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini kecuali pencipta langit dan bumi. Tapi ini yang pertama, kebiasaan jahiliyah yang harus kita hindari, itu berbahaya, itu ateis, menolak adanya Tuhan. Yang berikutnya yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, di antara kebiasaan jahiliyah adalah menisbahkan perkara-perkara yang buruk, kekurangan, aib, ya, hal-hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengatakan Allah punya anak, seperti mengatakan Allah perlu, seperti mengatakan Allah capek, ya. Sementara di sisi lain mereka tidak mau menempelkan sifat-sifat tersebut kepada rahib-rahib mereka. Maksudnya bagaimana? Ini sederhananya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menyinggung kaum Nasrani yang mereka mengatakan Allah punya anak, sementara sebagian pendeta mereka atau pastor mereka tidak mau punya istri, tidak punya anak. Tidak mau punya istri, tidak punya anak. Sebagian pastor mereka kalau dikatakan punya anak, dia merasa kurang. Dia merasa dia hebat kalau tidak punya anak, ya. Sampai disebut ada seorang ulama Islam datang bertemu dengan para pendeta atau para pastor, dia berkata, "Bagaimana kabar istri-istri kalian? Dan bagaimana kabar anak-anak kalian?" Maka dia marah, mereka marah. Merasa dihina mengatakan punya istri dan punya anak. Subhanallah. Mereka tidak mau dikatakan punya istri dan punya anak, sementara mereka mengatakan Allah punya anak. Sementara mereka mengatakan Allah punya anak, ya. Oleh karenanya kebiasaan jahiliyah menyandarkan kekurangan kepada Allah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, ya, dilakukan oleh kaum musyrikin Arab, dilakukan juga oleh kaum Nasara, dilakukan juga oleh orang Yahudi, ya. Contoh mengenai Allah punya anak, ya. Allah punya anak. Kaum musyrikin Arab dahulu mereka mengatakan malaikatlah putri-putri Allah, ya. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanah. Mereka menjadikan bagi Allah putri-putri. Mereka menganggap malaikat-malaikat yang merupakan makhluk yang spesial, yang mulia adalah putri-putri Allah. Ini perkataan kaum musyrikin. Adapun perkataan Yahudi Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah." Berkata Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Dan kaum Nasrani berkata Isa adalah putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah perkataan mereka dengan mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka telah menyamai perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Jadi perkataan ini bahwasanya Tuhan punya anak adalah bukan suatu hal yang baru. Kaum musyrikin Arab dulu mengatakan malaikat putri-putri Allah, kaum Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Nasara mengatakan Isa adalah putra Allah. Ini semua karena mereka kagum dengan sosok-sosok tersebut. Sosok tersebut, malaikat, Uzair, orang yang saleh, Nabi Isa adalah nabi, sehingga mereka menisbahkan orang tokoh-tokoh yang hebat tersebut kepada Allah sebagai putri-putri atau sebagai putra-putra Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapati dalam keyakinan Yunani kuno juga mereka mengatakan demikian, ya, bahwasanya Zeus misalnya, Zeus Hercules putra Zeus, ya, Zeus dewa punya putra namanya Hercules, ya. Kita juga dapati mungkin dalam sebagian ajaran-ajaran saya kurang tahu, tapi seperti dewa punya anak kepada dewa Agna yang diturunkan atau Krishna atau apa, ada seperti itu. Jadi bukan suatu hal yang baru. Makanya ada risalah bagus, dia membandingkan antara Nasara dengan Hindu, kesamaan antara Nasara dengan Hindu, ya, dari sisi Trinitas, di antara dari sisi ideologi tentang Tuhan ngirim anak. Tuhan ngirim anak itu bukan suatu hal yang baru di zaman Nasara, ya, tapi sudah ada sebelumnya. Di agama Hindu juga ada keyakinan dewa ngutus anaknya yang mungkin menitis kepada manusia atau yang semisalnya. Itu sudah ada, ya. Ini pada dasarnya adalah merendahkan Tuhan, Tuhan. Dan sudah saya katakan tadi, sudah ada juga di akidah atau keyakinan orang Yunani kuno yang meyakini maksudnya Hercules misalnya adalah putra dari dewa Zeus.
yang menitis pada manusia ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatakan Tuhan punya anak ini merendahkan Tuhan. Allah mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin datang kepada Nabi, mereka mengatakan unsub lana rabbak, wahai Muhammad, kabarkan kepada kami tentang Tuhanmu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Yang surat Al-Ikhlas itu khusus menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya Allah sebutkan 4 sifat yang itu merupakan kriteria Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar Tuhan harus memenuhi 4 kriteria ini. Apa? Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Yang pertama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah yang tidak butuh kepada yang lain dan semuanya butuh kepada Dia. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tidak memenuhi 4 syarat ini, dia bukan Tuhan. Saya ulangi, Allah Maha Esa. Yang kedua, dia tidak butuh kepada siapapun dan semuanya butuh kepada dia. Yang ketiga, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Yang keempat, tidak ada yang setara dengan dia. Kalau ada Tuhan tidak memenuhi ini, berarti tidak pasti di Tuhan. Kita bicara sebagai kacamata Islam, kita coba paparkan Tuhan manapun, kita paparkan dengan 4 syarat ini. Taruhlah Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan, ya. Kemudian yang semisal dia banyak, ya. Nabi Adam malah diciptakan tanpa ayah tanpa ibu. Kemudian dia juga lapar, dia butuh berarti. Dia lapar, kemudian dia tidur, kemudian dia letih. Nabi Isa alaihissalam disebut dalam Injil mereka. Kemudian dia pun berdoa, beribadah. Ya. Ini bukan sifat Tuhan. Apalagi kalau kita bicara seperti berhala-berhala yang disembah oleh sebagian penganut agama. Bagaimana Tuhan berhala? Mau jadi Tuhan dipahat dulu, nanti kasih sajen, ya. Kemudian jadi Tuhan. Atau yang disembah misalnya sapi. Gimana sapi jadi Tuhan? Sebagian mereka menyembah monyet. Gimana monyet jadi Tuhan? Ya, yang semisal dia banyak, kemudian dia makan dan minum, kemudian dia buang air, kemudian disembah, ini sangat tidak logis. Atau Tuhan ternyata Tuhan, ada 3, ya, Trinitas. Dewa ini, ada bagian yang mencipta, bagian pengatur, ada bagian perusak. Ya, ini sangat tidak logis, ya. Sangat tidak logis. Makanya saya katakan surat Al-Ikhlas itu surat yang luar biasa yang berkaitan dengan kalau mau jadi Tuhan kriterianya harus itu. Tuhan harus sempurna. Ahad, Esa, ya. As-Samad, semuanya membutuhkan kepada Dia dan Dia tidak butuh kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satupun yang serupa dengan Dia. Ini namanya Tuhan. Itulah yang cocok untuk memenuhi kriteria ini cuma Allah Subhanahu wa taala. Semua kita paparkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama-agama lain, suruh masukkan 4 kriteria ini pasti tidak lulus. Tidak pantas menjadi Tuhan. Di antara perendahan terhadap Tuhan yaitu mengatakan Tuhan punya anak. Kalau Tuhan punya anak, konsekuensinya anak tersebut akan sama dengan Tuhan. Berarti Tuhan tidak tunggal lagi, Dia tidak sendiri lagi, ya. Ya, tapi Dia ada yang menyainginya. Anaknya tersebut bisa lebih hebat daripada Dia. Nah, Dia tidak pantas. Dia juga butuh kepada anak tersebut dan melazimkan mungkin dia punya istri sehingga dia punya anak. Makanya Allah berfirman, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau Allah punya anak, saya akan sembah anak itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh Allah menyuruh Nabi berkata kepada mereka, kalau Allah punya anak, aku akan sembah anak tersebut karena anak tersebut kalau anak Tuhan, dia akan sama dengan Tuhan, sama dengan bapaknya. Dan ini logis, ya. Bapak punya anak, anaknya mirip bapaknya. Ya tidak buah jatuh tidak jauh dari akarnya atau dari batang pohonnya. Intinya mengatakan Allah punya anak ini adalah penghinaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Allah marah. Allah mengatakan syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Anak Adam mencaciku dan tidak pantas baginya untuk mencaciku. Yaqulu liyal walad. Dia berkata aku punya anak. Subhaniya, maha suci aku tidak punya anak, kata Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Ini di antara yang dikatakan orang jahili Allah punya anak. Di antaranya misalnya mengatakan Allah letih sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah menciptakan alam semesta langit ini dalam waktu 6 masa. Kemudian mereka punya logika, pada hari ke-7 mereka istirahat. Dan ini masih termaktub dalam Bible, di perjanjian lama masih ada sampai sekarang, ya. Apalagi kalau para dokter kemudian
Coba di searching aja, searching Bible pakai bahasa Inggris. Akan disebutkan bahwasanya rest, istirahat, 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 istirahat. Allah istirahat. Dan dalam terjemahan Bible versi Indonesia yang lama masih ditulis istirahat. Kalau sekarang dirubah jadi apa? Berhenti atau apa gitu saya lupa. Tapi intinya mereka mengatakan Tuhan istirahat pada hari ketujuh sehingga akhirnya mereka juga tidak mau kerja pada hari ketujuh sebagai bentuk solidaritas sama Tuhan. Tuhan aja nggak kerja, kenapa kita mau kerja hari ketujuh? Ya, sehingga mereka tidak mau kerja pada hari Sabtu. Menurut mereka Tuhan istirahat pada hari tersebut. Ini tentu adalah hal yang bertentangan dengan sifat Tuhan. Tuhan tidak boleh capek. Dalam Al-Quran jelas kata Allah wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Tidak ada rasa kesusahan bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi, tidak ada kesulitan sama sekali, ya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan keletihan sama sekali. Sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala letih setelah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Dan ini adalah perkataan orang jahili. Allah sempurna. Tidak ada keletihan sama sekali. Inna ma amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak sesuatu tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Adapun mengatakan Allah punya anak, Allah capek ya, Allah letih. Ya, ini semua adalah perendahan terhadap Allah. Atau ada yang disembah selain Allah. Ini namanya merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian orang-orang menyembah Nabi Isa? Bagaimana orang menyembah sapi? Bagaimana orang menyembah pohon berhala? Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Bahwasanya langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Allah Maha besar. Bumi, langit semuanya kecil. Allah ciptakan dengan mudah. Kemudian ternyata ada orang-orang berbuat kesyirikan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, maha suci Allah dari kesyirikan. Bagaimana mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya? Mereka justru berdoa kepada nabi, berdoa kepada orang mati, berdoa minta-minta kepada wali, minta-minta kepada pohon, kepada batu. Ini mereka tidak mengagungkan Allah. Kalau mereka tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, harusnya hanya Allah yang disembah. Hanya tempat Allah berdoa. Ini malah berdoa kepada wali, berdoa kepada nabi, berdoa kepada mayat-mayat. Ini makanya kesyirikan yang berbahaya ya. Dan bentuk perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk kesyirikan adalah bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan artinya menyamakan Allah dengan selain Allah, mensekutukan Allah. Dalam banyak bentuk, di antaranya mensekutukan Allah dalam hal peribadatan. Dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Ya, dia menyembah Allah, menyembah selain Allah. Maka ini adalah perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi seorang tidak boleh merendahkan Tuhan. Tuhan Maha sempurna. Ya, Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Tentu ada hikmah yang tidak sampai bisa kita pikirkan. Ada yang bisa kita pikirkan, ada yang tidak bisa kita pikirkan. Taib, di antara bentuk tradisi jahiliyah dilakukan orang Majusi yaitu kesyirikan dalam fil mulk, dalam kekuasaan, dalam kepemilikan alam semesta. Orang-orang Majusi adalah yang meyakini Tuhan ada dua. Ada namanya Tuhan cahaya atau Tuhan api, pencipta kebaikan, dan Tuhan kegelapan, pencipta keburukan. Ya. Ini dualisme dalam ketuhanan. Ya. Tuhan ada dua. Tentu ini tidak benar. Ya. Ini kebiasaan orang-orang Majusi. Ya. Orang-orang Majusi meyakini Tuhan ada dua. Kalau Tuhan ada dua, ya, berarti akan kacau alam semesta ini. Ya. Ada dua dualisme dalam kepemimpinan ya. Dan ini tidak benar. Yang benar Allah Maha Esa, semuanya yang Allah ciptakan, semuanya sudah Allah takdirkan, yang baik maupun yang buruk, dan sungguhnya ada hikmah di balik itu yang tidak kita ketahui. Oleh karenanya para ulama mengatakan Qadariyah adalah majusi umat ini. Dalam hadis Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusi umat ini? Kata Nabi SAW, in maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit maka jangan dijenguk. Karena mereka mengatakan tentang alam semesta bahwasanya Tuhan tidak menciptakan keburukan. Kata mereka Tuhan hanya menciptakan kebaikan. Mirip seperti orang-orang Majusi, meskipun tidak sama seperti orang Majusi, tapi mereka terkena syubhat yang sama.
Ya, kata mereka, kalau ada kebaikan Allah takdirkan, kalau ada keburukan bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bukan takdir Allah berarti siapa yang ngatur? Seakan-akan ada Tuhan yang lain. Ya. Kita dalam Islam, kita nu'minu bil qadar khairi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu, namun kita mungkin tidak paham. Kenapa Allah ciptakan iblis? Allah menciptakan iblis. Ya, Allah ciptakan iblis. Kita yakin tersebut. Bukan iblis muncul sendiri, Allah ciptakan iblis. Iblis minta izin untuk menggoda manusia, Allah izinkan. Tentu ada hikmah di balik itu, ya. Meskipun mungkin kita enggak paham, tapi kita meyakini yang menciptakan iblis, yang menciptakan Firaun, yang mengizinkan iblis untuk menggoda anak-anak Adam adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang Majusi menyatakan ada Tuhan cahaya menciptakan kebaikan, keburukan diciptakan oleh Tuhan kegelapan. Dan ini kejebak dalam pemikiran inilah orang Qadariyah. Mereka mengatakan Tuhan tidak pernah, semua keburukan di alam semesta ini bukan kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, terus kehendak siapa? Adakah di alam semesta ini yang keluar dari kehendak Tuhan? Ya, berarti Tuhan kalah, kehendak Tuhan kalah, ya. Atau ada Tuhan lain dan yang lainnya. Maka kita yakin bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mentakdirkan segalanya, yang menciptakan segalanya. Terkadang ada keburukan yang diciptakan oleh Tuhan dengan hikmah yang Allah kehendaki, ya. Sederhananya Allah ciptakan iblis. Iblis untuk menggoda manusia, ya. Karena Allah punya hikmah di dunia ini sebagai ujian, ya. Ada bahan ujian yaitu iblis, ya. Kemudian di balik ujian itu ada banyak hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada surga, ada neraka, ada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang berkorban dengan hartanya untuk bersedekah, ada orang yang berdakwah. Kalau tidak ada iblis semua selesai ceritanya. Iblis ini salah satu bahan kejadian banyak perkara, ya. Allah ciptakan iblis ada hikmahnya. Intinya ini di luar kemampuan. Kalau tanya kenapa Allah ciptakan iblis di luar nalar kita, ya. Udah kita bilang Allah ciptakan dan Allah izinkan iblis menggoda, demikianlah kehendak Tuhan. Nanti kalau kamu ketemu Tuhan kamu tanya langsung. Di sini udah kamu jalankan syariat saja, ya. Allah bilang begini, Tuhan bilang begini, kerjakan, ya. Taib, Majusi adalah suatu yang mengatakan Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Dulu tinggal di orang Persia di Irak dahulu, ya. Kemudian kerajaan mereka runtuh, ya. Terakhir Yazdijir diperangi oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam beberapa perangan seperti perangan Al-Qadisiyah, peperangan Al-Madain dan yang lainnya, ya. Mereka punya kebiasaan buruk, orang-orang Majusi. Di antaranya kebiasaan yang tidak ditemukan di bangsa-bangsa lain, yaitu kebiasaan menikah sesama mahram. Ya, kalau kita baca sejarah mereka sampai bapak menikah dengan anaknya, anak menikah dengan ibunya, kakak menikah dengan adiknya, dan itu suatu hal yang biasa. Suatu hal yang biasa. Kemudian banyak di antara mereka masuk Islam. Ketika masuk Islam, alhamdulillah mereka berubah. Ada di antara mereka yang tidak masuk Islam dan mereka bayar jizyah. Tinggal dalam negara Islam mereka bayar jizyah. Ketika mereka masih menjalankan kebiasaan mereka, maka Umar bin Khattab mengirim surat melarang orang Majusi yang tetap di agama Majusi mereka tinggal di negara Islam kemudian melakukan praktek pernikahan sama mahram. Dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Itu kebiasaan yang aneh, bagaimana sama mahram saling menikah sampai akhirnya ada kecemburuan. Seorang membunuh anaknya sendiri, anaknya dia nikahi kemudian cemburu dia bunuh anaknya, dan itu terjadi bahkan di pihak kerajaan dalam kerajaan Persia sebagaimana kita baca dalam sejarah mereka, ya. Itu di antara rusaknya moral mereka dan di antara rusaknya akidah, mereka meyakini ada Tuhan api, Tuhan cipta kebaikan dan ada Tuhan kegelapan, Tuhan keburukan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dalam surat Al-An'am. Di awal surat Al-An'am kata Allah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, yang menciptakan kegelapan dan cahaya. Semua Allah ciptakan. Api Allah ciptakan, bukan api Tuhan. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, Allah menciptakan kegelapan, Allah menciptakan cahaya. Cahaya dan kegelapan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan cahaya Tuhan, bukan kegelapan sebagai Tuhan keburukan. Taib, para dokter dan juga para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah ya adalah mereka menolak takdir, mereka menyangka bahwasanya semua terjadi di alam semesta tanpa ada yang mentakdirkan, dan ini bertentangan dengan rukun Islam, rukun iman yang keenam. Di antara rukun iman kita meyakini semua sudah ditakdirkan. Dan itu konsekuensi dari Tuhan yang maha hebat. Sederhananya saya sering kasih logika, ini bahasanya panjang, tapi secara sederhana Tuhan ketika dia bersendirian kemudian dia ingin menciptakan segala sesuatu, dia merencanakan. Dia merencanakan apa yang akan dia kerjakan, apa yang dia ciptakan. Kemudian diciptakan sesuai dengan perencanaannya. Kalau kita katakan ini, kalau kita bahasa kita analogikan dengan manusia, insinyur yang hebat, ketika dia ingin membuat sesuatu, ya, dia benar-benar menggambarkannya, kemudian dia pasang RAB-nya, kemudian dia eksekusi persis seperti apa yang dia rencanakan. Itu namanya insinyur yang hebat. Dia takdirkan sebelum dia rencanakan, sebelum dia eksekusi, dia rencanakan segalanya dengan pas. Ketika dia bisa mengeksekusi sesuai dengan apa yang direncanakan, kita bilang insinyur hebat. Tapi ini jarang terjadi. Seringnya meleset, seringnya ini tidak sesuai, ada luput dari pengetahuannya, ada bagian yang pretil-pretil yang dia tidak tahu, di luar daripada dugaan, atau terlalu cepat atau terlambat. Dan itu banyak terjadi, namanya manusia tidak tahu hal tersebut. Nah, beda ketika Tuhan yang meng-create kemudian merencanakan semuanya. Ya, kemudian Tuhan catat perencanaan tersebut di Lauhil Mahfuz. Kemudian Tuhan eksekusi. Ketika Tuhan eksekusi, Allah Subhanahu wa taala eksekusi, semuanya berjalan dengan apa yang Allah kehendaki. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir, kata Imam Ahmad, al-qadar qudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah. Kalau Anda meyakini Allah Maha Kuasa, Anda yakin Allah menciptakan dengan apa yang Allah rencanakan. Bukannya Allah tahu semua masa depan. Tuhan kita sempurna. Dia menciptakan dan dia mengeksekusi sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Hanya saja takdir ini tidak ada yang tahu. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Al-qadar sirullahil maktum. Bahwasanya takdir adalah rahasia Allah yang Allah sembunyikan. Tidak ada yang tahu, malaikat tidak tahu, nabi juga tidak ada yang tahu. Tapi Allah jelaskan, semua ada takdirnya. Tujuannya apa? Ketika Allah menjelaskan ada takdir, kata Allah, ma asaba fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, tidak ada yang menimpa musibah yang menimpa di dunia atau menimpa diri kalian kecuali ya telah Allah takdirkan sebelumnya, ya. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah mengeksekusinya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ini mudah bagi Allah. Ya, Allah bikin perencanaan, kemudian sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan eksekusi, sesuai dengan perencanaan. Mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Agar kalian tahu ini, likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa atas apa yang luput dari kalian. Kalau kalian tiba dengan musibah, bilang qadarullah, sudah catat mau diapain. Tidak bisa kita menghindar, ya. Sudah tercatat. Ya, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dan agar kalian tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Jangan juga ketika kalian berhasil kalian sombong. Agar kalian tahu bahwasanya itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsinya kita belajar takdir, Allah Subhanahu wa taala sang kreator hebat yang sebelum mengeksekusi dia telah merencanakan dan semua eksekusi tidak ada yang keluar daripada perencanaannya. Ya, itulah kreator yang hebat, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tapi rencana ini tidak pernah Allah bongkar kepada siapapun. Allah sebutkan, Allah tutup kepada siapapun, tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, nabi tidak ada yang tahu, ya. Tapi Allah jelaskan hal ini, tujuannya dua. Kita sebagai orang beriman tujuan dua. Kata Allah, kalau kamu dapat musibah, kamu jangan terlalu putus asa, toh sudah ditakdirkan. Anak meninggal, ini meninggal, atau lagi jatuh, lagi ini, sudah ditakdirkan. Sudah. Jadi kita jangan putus asa. Oh, ini sudah digariskan. Ma asabaka lam yakun likhti'ak. Apa yang menimpamu tidak mungkin luput darimu. Ini yang pertama, jangan putus asa ketika terkena musibah karena sudah ditakdirkan. Yang kedua, jangan sombong kalau kamu berhasil. Jangan sombong, jangan bilang karena saya jagoan. Kamu jago, kamu pintar, cuma Allah sudah takdirkan. Maka itu tujuannya. Bukan kita ketika bicara takdir untuk bertanya, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu.
Allah sudah bantai itu semua, Allah sudah wanti-wanti, kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Mereka akan ditanya. Kenapa Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuat? Karena ini perkara tentang hikmah. Ini butuh nalar yang tinggi, yang nalar manusia tidak sampai kepada hal tersebut. Ya, dan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, kita aja terkadang anak-anak tidak bisa menjelaskan pada anak-anak. Kita bilang, "Nak, enggak boleh main ini." Kenapa Abi enggak boleh? Nalar dia tidak sampai pada kita ya. Banyak hal yang nalar tidak sampai ya. Enggak bisa kita dijelaskan pun tidak paham. Ya, apalagi kita bicara tentang nalarnya atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala tentang kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan ini, kenapa Allah mentakdirkan ini, kenapa Allah ciptakan gempa, Allah takdirkan adanya virus, kenapa banyak hal. Kita bilang itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia umurnya sampai sekian, kenapa dari muda kemudian tua, kemudian ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini di luar nalar kita. Yang kita tujuannya belajar takdir, kalau terjadi musibah kita bersabar, kalau dapat kesenangan jangan sombong. Itu karena semua sudah ditakdirkan. Adapun orang-orang yang menolak takdir, ini muncul pertama kali dalam Islam adalah dari Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani mengatakan al-amru unuf, perkara itu baru terjadi, Allah tidak tahu sebelumnya. Nanti sudah terjadi baru Allah tahu. Nah, ini namanya Tuhan enggak beres, seperti dia enggak tahu apa yang terjadi di depan. Sudah terjadi baru Allah tahu. Ini pertama kali muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya. Taib, Allah berfirman tentang perkataan orang musyrikin dalam surat Al-An'am 148 dan juga dalam surat An-Nahl ayat 35. Kata Allah, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kata Allah, berkatalah orang-orang musyrikin, seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik dan juga nenek moyang kami tidak akan berbuat syirik dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Dalam surat An-Nahl, wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Kalau bukan karena kehendak Allah, kami tidak akan menyembah selain Allah dan kami demikian juga nenek moyang kami dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun di luar pada kehendak Allah. Wa qalu law syaa ar-rahmanu ma abadnahum. Kalau bukan kehendak Allah tentu kami tidak akan menyembah mereka. Di sini ya ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Coba perhatikan. Allah berfirman, sayaqul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna. Berkata orang-orang musyrikin, lau syaa Allah ma asyrakna, kalau bukan karena kehendak Allah, tentu kami tidak musyrik. Tidak juga nenek moyang kami. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Jadi mereka mengatakan kami ini syirik atas kehendak Allah. Dua tafsir. Tafsiran pertama, mereka mengatakan ya, tidak ada takdir. Tidak ada takdir ya. Buktinya kalau ada takdir Allah tidak akan menyuruh kami berbuat syirik. Buktinya kalau ada takdir harusnya kami tidak syirik.
yang kau larang wahai Muhammad. Pendapat kedua, Allah, artinya kami, pendapat kedua kebalikan. Kami syirik sesuai dengan takdir Allah. Ya. Walau syaa Ar-Rahmanu ma abadnahum. Jadi kalau Allah berkehendak kami tidak akan menyembah berhala-berhala tersebut. Ini dua perkataan orang musyrik yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita katakan dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, benar semua sudah ditakdirkan. Ya, kalau ini jelas salah, tidak ada takdir, ini jelas ini salah ya. Salah ya, karena semua sudah dengan takdir. Yang kedua, ini apa sih berdalil dengan takdir untuk maksiat. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Benar bahwasanya semua iblis sudah ditakdirkan. Ada seorang akhirnya minum khamar sudah ditakdirkan, seorang terjerumus dengan zina sudah ditakdirkan, tapi seorang tidak bisa berdalil dengan hal tersebut. Kenapa? Karena dia tidak tahu takdir tersebut. Bagaimana dia berdalil dengan sesuatu yang dia tidak ketahui? Lagi pula yang kedua, dia tidak dipaksa. Ya. Yang di hadapan kita syariat, Allah sudah jelaskan, kamu ingin masuk surga ada jalannya. Wa hadainahun najdain, kami beri petunjuk dengan dua jalan. Mau masuk surga jelas, masuk neraka jelas. Kita tidak pernah terpaksa kita. Kita bisa milih mau ngaji enggak. Baca Quran mau enggak, mau nonton, mau lihat yang baik, mau lihat yang haram, kita punya pilihan. Enggak ada yang maksa kita. Seandainya kalau kita terpaksa enggak ada hukumnya. Allah maafkan, kalau terpaksa ada orang maksain kita untuk melakukan maksiat atau suruh minum khamar, kalau enggak dibunuh, kita minum khamar enggak apa-apa karena kita terpaksa. Ada hukumnya dalam Islam, Allah maafkan wa mastukrihu alaihi. Semua yang dipaksakan dimaafkan. Tapi kita menyadari kita tidak terpaksa. Kita tidak ada iblis datang kemudian dorong kita. Tidak ada. Iblis cuma bisik-bisik, tapi kita yang memilih, kita memilih. Meskipun semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita punya pilihan dan kita tidak boleh berdalil dengan takdir karena kita berdalil dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Enggak mungkin. Nanti ketemu Allah, seorang minum khamar, dia bilang, "Ya Allah, saya sudah ditakdirkan minum khamar ya." Kau tahu dari mana takdirmu begitu? Kau kan enggak tahu. Kau milih sendiri kok. Ada pilihan mau minum khamar atau enggak, berzina atau tidak, ada pilihan. Mau korupsi atau tidak, ada pilihan. Tidak ada yang maksa. Kita bisa memilih. Kalau kita terpaksa enggak ada hukumnya. Oleh karena di antara kebiasaan orang musyrikin, mereka berdalil dengan takdir untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Nah, ini diikuti oleh Jabriyah, ya. Ini diikuti oleh golongan yang namanya Jabriyah. Jabriyah, ya. Disebut Al-Jabariyah. Yang mereka mengatakan kita ini seperti gerakan kita seperti bulu yang diterbangkan di udara, tidak seperti kapas, tidak bisa bergerak. Seakan-akan kita semua terpaksa. Sampai disebut dalam buku-buku kita baca bagaimana sebagian mereka melakukan maksiat ketika mau ditegur kata dia, "Akhi, gimana engkau menegur saya? Ini sudah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz." Ya sudah, sehingga dia akhirnya berzina, dia akhirnya sampai ada seorang berzina dengan istri temannya atau anak temannya, kemudian ketika ditegur dia mengatakan sudah takdir. Sudah takdir, akhirnya dia melegalkan. Ini tidak benar ya. Makanya ketika ada seorang mencuri dihadapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau dihadapkan kepada seorang khalifah, maka ditanya, "Kenapa kau mencuri?" Kata dia, "Saya sudah ditakdirkan mencuri." Maka sang khalifah berkata, "Kalau gitu saya juga potong tanganmu dengan takdir." Ya, tanganmu dipotong juga dengan takdir. Kalau kau berdalil dengan takdir, tanganmu juga saya potong dengan apa? Takdir. Nanti seorang masuk di neraka di akhir kiamat, "Kamu kenapa minum khamar?" "Ya Allah, sudah ditakdirkan." "Ya sudah, kamu masuk neraka juga dengan takdir." Jadi, enggak bisa orang berdalil dengan takdir. Muncullah kelompok namanya Jabariyah, sehingga Jabariyah ini akhirnya apa? Menolak syariat. Berdalil dengan takdir untuk menolak syariat. Takdir untuk menolak syariat maksudnya untuk melegalkan kemaksiatan. Jadi ini ada pemahaman ini. Untuk melegalkan kemaksiatan. Melegalkan maksiat. Nah, ini orang-orang musyrikin yang menolak takdir, ini akhirnya diikuti oleh Qadariyah. Oleh Al-Qadariyah yang menolak takdir.
dalam tafsiran yang kedua. Hanya saja bedanya, hanya saja orang Qadariyah menerima syariat. Mereka menjalankan atau menerima syariat, hanya saja menolak takdir. Karena menurut logika mereka, kalau ada takdir, tidak ada fungsinya syariat. Tidak ada fungsinya syariat. Sehingga mereka akhirnya terjerumus dalam satu pemahaman namanya Qadariyah. Bertolak belakang antara Qadariyah dengan Jabariyah. Ya. Taib Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya takdir itu ada, syariat juga harus diterima, dijalankan dua-duanya. Fungsi takdir adalah kalau kita terkena musibah, kita sabar. Adapun kalau dapat kebahagiaan jangan sombong. Jangan sombong. Itu fungsi takdir. Bukan untuk bertanya kenapa begini, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Itu di luar nalar kita. Dan kita tidak akan bakalan tahu dan tidak akan ada faedahnya. Sudah depanmu sudah jelas ada syariat, kamu mau masuk surga ada jalannya, masuk neraka ada jalannya. Tinggal kamu pilih, enggak ada yang maksa. Enggak ada yang maksa. Tapi kalau kamu kena musibah, jangan putus asa. Kalau kamu dapat kebahagiaan jangan sombong. Taib, karenanya jadi ini jadi apa namanya, kita bisa bagi kelompok, ada 3 kelompok. Kesimpulan, ada 3 kelompok. Pertama, Al-Qadariyah. Ini apa? Menerima syariat, menolak takdir. Yang kedua, Al-Jabariyah, menolak syariat, itu apa namanya, kemudian menerima takdir dan berdalih dengan takdir untuk melegalkan maksiat. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ahlus Sunnah menerima syariat, kemudian apa? Menerima takdir. Tujuan menerima takdir adalah jika terkena musibah tidak putus asa. Tujuannya ini, tidak putus asa. Jika dapat kenikmatan tidak sombong. Yang kedua, tujuan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid, ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli nabra'aha. Sebentar. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Saya ingin tahu ayatnya. Nomor berapa? Al-Hadid. Ayat ke-22 ya. Ayat 22 sampai 23 surat Al-Hadid. Ayat 22 23 ya. Al-Hadid 22 sampai 23 ya. Tujuan ini. Makanya disebutkan dalam hadis ketika seorang dapat musibah, ya sudah dia kembali kepada Allah, sudah musibah mau diapain ya. Misalnya dia ternyata pernah melakukan sesuatu, ya sudah qadarullah, saya dulu pernah salah. Bukan untuk melegalkan tapi menyesali dan ya sudah mau diapain. Makanya dalam hadis disebutkan, ada hadis ihtajja Adam Musa ya. Haja Musa Adam ya. Haja Musa Adam dalam hadis. Saya bacakan, Haja Musa Adam. Musa berdebat dengan Adam alaihissalam. Allah mempertemukan dua orang ini, nenek moyang dengan cucu keturunannya. Adam nenek moyang, kemudian keturunannya Musa alaihissalam. Maka Musa protes kepada Adam, kepada bapaknya. Anta alladhi akhrajtan nasa minal jannati bidzambika wa ashqaitahum. Wahai Adam, engkau yang telah mengeluarkan manusia dari surga dengan dosamu dan kau membuat mereka sengsara.
hidup di dunia gara-gara dosamu. Qala Adam membantah Nabi Musa. Adam berkata, "Ya Musa, antal ladzi istafaka Allah bi risalatihi wa bi kalami." Engkau yang Allah telah pilih dengan risalahnya, engkau jadikan engkau rasul, Allah jadikan engkau rasul. Allah berbicara dengan engkau langsung, ya. Atalumuni ala amrin katabahu Allah alayya qabla an yakhluqani. Apa kau mencela aku pada suatu perkara yang sudah ditetapkan dalam takdir sebelum Allah menciptakan aku, ya. Au qaddarahu alayya qabla an yakhluqani. Apa kau mencela aku pada perkara yang sudah Allah takdirkan kepadaku sebelum Allah menciptakanku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari, "Fahajja Adamu Musa." Adam mengalahkan Musa dalam berdialog. Dalam hal ini Adam menegur Musa. Adam mengatakan, "Wahai Musa, kenapa kau cela aku? Ini musibah." Jadi kalau kita berdalil untuk takdir karena untuk musibah enggak ada masalah, bukan untuk melegalkan kemaksiatan. Dulu sudah qadarullah, ya. Dulu saya qadarullah, saya begini, saya menyesal. Adam menyesal, apakah dia bangga dengan dosanya? Dia menyesal. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, turun ke muka bumi, kemudian datang anaknya Musa protes menegur gara-gara engkau, maka Nabi Adam membantah. Ini sudah Allah takdirkan. Bahkan semenjak Allah ingin menciptakan manusia, Allah sudah kabarkan kepada malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan manusia yang tinggal di bumi. Tapi proses pertamanya dia di langit dulu, kemudian turun ke bumi, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Adam dulunya di surga, kemudian bermaksiat, kemudian digoda oleh iblis, kemudian turun ke bumi. Allah sudah sebutkan sebelumnya kepada malaikat, malaikat tidak tahu bagaimana caranya, tapi Allah bilang, "Aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi," itu yang akan tinggal di atas muka bumi, maksudnya Adam dan keturunannya. Ternyata Allah ciptakannya bukan di bumi, Allah ciptakannya di langit. Allah masukkan surga, Allah suruh malaikat sujud kepada dia. Ini bagaimana ceritanya dia bisa ke bumi? Allah sudah atur. Allah sang kreator, Allah sang perencana, Allah sudah mentakdirkan. Ternyata dengan skenario yang Allah sudah tetapkan, yaitu iblis kemudian menggoda Adam, akhirnya Adam tergoda makan buah tersebut, akhirnya turun dengan ini semua sudah ditakdirkan. Makanya Adam ketika ditegur oleh Musa, Adam mengatakan alaihissalam kepada Musa alaihissalam, "Atalumuni ala ma qaddarallahu alayya qabla an yakhluqani." Apa kau mencela aku pada sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepadaku sebelum Allah menciptakan aku. Jadi kalau kita terkena musibah, kita boleh berdalil dengan takdir, tapi yang tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan maksiat sebagaimana orang-orang Jabariyah, ya. Sebagaimana orang Jabariyah. Dan kita Ahlussunnah meyakini bahwasanya kita tidak terpaksa, kita bisa milih. Kita bisa milih mau begini ada pilihan, mau begini tidak bisa kita berdalil dengan takdir, karena takdir satu hal yang tidak kita ketahui, dan Allah berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi kalian akan ditanya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf kepada para dokter urologi dan juga pada pemirsa. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.